Pemirsa, untuk membahas kondisi terkini terkait bencana di Provinsi Aceh sudah hadir dari luar studio juru bicara Gubernur Aceh, Bapak Muhammad MTA. Selamat siang, Pak Muhammad. Ya, selamat siang, Mbak. Pak, bagaimana update terkini dari Provinsi Aceh, Pak? Ya, update terbaru hari ke-6 dari tanggap darurat yang dilakukan di Aceh berdasarkan laporan di lapangan ke pos komando kita, dapat kami sampaikan kepada semua masyarakat kita. Yang pertama, wilayah terdampak itu ada 18 kabupaten kota. Di Aceh ada 23 kabupaten dan kota. Jadi kabupaten dan kota yang terdampak ada 18 kabupaten dan kota. Kemudian 229 kecamatan dan 3.310 kampung, itu desa. Ada 3.310 desa, dan di Aceh keseluruhan desa itu ada 6.497 desa, itu sekitar 50% terdampak. Kemudian korban terdampak ada 326.800 kakak atau 1.599.740 jiwa. Kemudian yang mengalami luka ringan ada 1.435 orang, luka berat ada 403 orang, meninggal dunia informasi sampai semalam 305 orang, dan dinyatakan hilang 191 orang. Baik. Kemudian ada titik pengungsi ada 898 titik dengan estimasi masyarakatnya ada 688.775. Baik. Pak Muhammad, tapi sejauh ini terkait wilayah di Provinsi Aceh yang masih paling parah terdampak dan mungkin masih sulit untuk dijangkau oleh pemerintah, ini di bagian mana saja, Pak? Yang paling parah untuk diakses, yang pertama Aceh Tengah, kemudian Benar Meriah, kemudian Gayo Luwus. Nah, antara Gayo Luwus dan Aceh Tengah sekarang sudah terkoneksi melalui jalur darat, sedang dilakukan oleh perbaikan untuk bisa ditembus oleh jalan darat untuk distribusi logistik. Nah, untuk perjalanan darat dari Aceh Utara ke Benar Meriah sekarang sedang dikerjakan oleh TNI dan dinas terkait, termasuk Balai Jalan Nasional. Itu mau ditembuskan dari Simpang KKA menuju Benar Meriah sebagai jalur alternatif untuk distribusi logistik. Dan kendala yang dialami adalah masalah BBM untuk alat berat. Tetapi untuk dari Aceh Utara menuju ke Benar Meriah menggunakan alat berat itu sudah ditangani oleh Pertamina untuk BBM-nya. Kendala dari Benar Meriah menuju perbaikan alat berat menuju ke Aceh Utara agar kerjanya harus sinkron berdua ketemu di atas, itu sudah ditangani oleh pihak TNI dengan membawa BBM-nya melalui jalur udara. Distribusi logistik sekarang itu melalui jalur udara yang diorganisir langsung oleh BNPB dan TNI ke Bandara Rembeli di Aceh, di Benar Meriah. Baik. Nah, Pak Muhammad, kemudian tapi sejauh ini di Provinsi Aceh dipastikan sudah tidak ada yang terisolir lagi daerahnya? Tidak, masih ada yang terisolir. Jadi daerah Masih ada. Di mana saja itu, Pak? Aceh Timur, daerah pedalaman seperti Langkahan ke dalam, itu masih susah ditembus karena masih ada genangan lumpur yang tinggi. Tetapi sejak kemarin itu sedang dilakukan
upaya untuk menembus ke sana dan beberapa desa masih terisolir ke dalam, belum sampai bantuan. Dan yang sangat dibutuhkan sekarang adalah keberadaan relawan dan ekspedisi kita untuk distribusi makanan logistik melalui jalur darat. Kemudian kondisi terkini di Aceh Tamiang. Aceh Tamiang masih sekarang sudah, yang kemarin belum 2 hari lalu belum tembus dari Aceh, dari Sumut, Sumatera Utara menuju ke Aceh di perbatasan antara Tamiang dan Sumut. Dan kemarin laporan ke kita itu sudah bisa dilalui jalan nasionalnya, dan alhamdulillah sudah bisa memasuki ke Aceh Tamiang. Dari Kota Langsa menuju Tamiang juga sudah tembus. Barusan Gubernur menyampaikan kepada saya bahwa sejak jam 11 malam tadi malam beliau bisa masuk ke Aceh Tamiang. Baik. Dan diperkirakan banyak korban jiwa, karena tadi laporannya kepada kami waktu kunjungan Gubernur langsung ke lapangan ke Aceh Tamiang, beliau merasakan bau mayat dan masyarakat melaporkan langsung kepada Gubernur, diprediksikan ratusan orang menjadi korban. Nah, itu di kotanya, bahkan di pedalaman ke Aceh Tamiang, daerah pedalaman itu banyak masyarakat masih terisolir, ada desa-desa yang terisolir dan belum bisa diakses karena lumpur yang tinggi. Nah, distribusi terkait makanan itu sekarang sejak beberapa hari yang lalu sampai sekarang itu di-dropping oleh TNI melalui pesawat, terutama dengan Hercules dan dengan helikopter kepada daerah-daerah terisolir. Ada Tamiang, ada Aceh Timur dan beberapa kabupaten kota yang dinyatakan terisolir. Baik, Pak Muhammad, kami juga menyoroti terkait Bupati Aceh Utara yang mengaku kalau ia menyerah karena keterbatasan alat berat dan juga kerusakan parah. Dan ini menuai perhatian dari publik. Setelah mendapatkan informasi terkait hal tersebut, apa yang dilakukan Pemprov? Apakah prioritas yang dilakukan? Ya, tidak hanya Kabupaten Aceh Utara. Tidak hanya Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten kota yang dinyatakan siaga darurat itu merah, dia itu memperlihatkan bahwa ketidaksanggupan pihak pemerintah di setempat untuk melakukan penanggulangan. Itu ada dari 18 kabupaten kota yang terdampak, itu yang masuk pada level siaga darurat merah. Dalam hal ini tentunya mereka sudah menyatakan tidak sanggup, itu ada 15 kabupaten kota. Baik. Ada PD Jaya, Birun, Kota Lestari, Aceh Utara, kemudian Benar Meriah, Aceh Timur, Kota Langsa, Tamiang, Aceh Tenggara, Singkil, Subul Salam, Aceh Selatan, Gayo Luwus, Aceh Tengah, Nagan Raya. Itu posisi sekarang adalah merah. Dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Aceh, juga supervisinya dari pemerintah pusat menjadi prioritas dalam penanganannya. Sekarang sedang dilakukan upaya tembus darat. Dan sedang terus dilakukan untuk bisa pendistribusian logistik kepada masyarakat. Baik, pemulihan terus dilakukan agar distribusi baik dari BBM dan logistik lainnya terus dilakukan. Terima kasih juru bicara Gubernur Aceh, Bapak Muhammad MTA sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Demikian Breaking News Metro TV saat ini, terima kasih dan sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.